ada menjadikan warna-warni di dalam negeriku. Dari aku kecil sampai dewasa, aku melihat dan merasakan perbedaan itu. Kita, anak-anak bangsa, terus bersatu demi mewujudkan impian dan cita-cita untuk negeri ini, serta membawa kebahagiaan untuk setiap insan di dunia. Tapi kamu, mengapa kamu tidak menyadari perbedaan sebagai warna dalam hidup? Kamu terus merusak keindahan dan tidak mau membangun negeri ini bersama-sama. Dengan penuh harapan dan tekad yang besar, serta selalu berdoa, Tuhan, aku rindu untuk menyatukan kembali perbedaan yang indah di dalam negeri. Kita beda bukan berarti kita berbeda. Tuhanmu untukmu, Tuhanku untukku. Tak ada halangan untuk kita bersekutu. Tak ada bom yang pisahkan kita. Hanya karena Tuhan kita yang berbeda. Asal kita tidak membenci, tidak pula ada alasan untuk kita pecahkan diri. Orang-orang beragam, suku, bahasa, pikiran, semua dipersatukan di dalam Tuhan dengan segala perbedaan itu. Betapa indahnya di dalam Tuhan, perbedaan dipersatukan dalam persekutuan, sehingga kita ditunjukkan indahnya perbedaan itu pada dunia yang kita dambakan ini. Indonesia kita ini begitu kaya, unik dengan apa yang kita miliki, dengan keberagaman, kemajemukan yang ada, baik suku, budaya, bahkan agama ada di negara kita ini. Negara kita ini didasari oleh Pancasila sebagai ideologi negara kita. Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu? Sudahkah dalam hidup kita lakukan nilai-nilai Pancasila itu? Harusnya sudah. Negeri kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, mengapa masih selalu ada konflik, perselisihan? Oleh karena keberagaman yang ada, pembatalan pendirian rumah ibadah, pemberontakan perayaan Natal, bahkan sampai menumpahkan darah. Toleransi sangat dibutuhkan untuk kita dapat hidup berdampingan, menerima keberagaman, dan mungkin menjauhkan kita dari perseteruan, perselisihan, konflik yang kita hadapi itu. Mari kita mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila agar perseteruan antar umat beragama tidak lagi menjadi masalah kita. Mari kita rayakan perbedaan. Sudah selayaknya kita memberikan toleransi untuk dapat hidup damai, indah di dalam keberagaman kita saat ini. Mari kita wujudkan
Kedamaian kita terima, kita rayakan. Perbedaan yang kita miliki untuk menciptakan keindahan di dalam negeri kita ini. Bisakah kita berbicara sebentar? Maukah kau duduk bersamaku? Maukah kau duduk bersamaku? Berbicara denganku. Aku tak akan berkata sedikit pun tentang kebenaran. Aku akan berbicara. Akan kumulai dengan cinta. Dan akan kuakhiri dengan kasih sayang. Lihatlah. Lihatlah saudariku. Lihatlah saudaraku. Ruang publik ini milik kita. Untuk apa kita berbicara dengan nada marah? Bukankah sebaiknya kita berbicara dengan bermusyawarah? Ayolah sahabatku. Aku ingin meninggalkan rasa benci yang ada di dalam diriku. Aku ingin mencacah dan menghancurkan segala ego yang ada di relung-relung. Yang aku inginkan kasihmu dan kasihku. Wahai Indonesiaku tercinta, Indonesiaku yang penuh dengan toleransi. Namun kini diskriminasi juga meliputi negara Indonesiaku tercinta. Lalu ada apa gerangan? Sebagai salah satu minoritas di Indonesia adalah agama Kristiani. Sering terjadi diskriminasi terhadap umat Kristiani sebagai agama minoritas di Indonesia. Seperti halnya saat umat Kristiani hendak merayakan hari besar, yaitu hari Natal, yang melambangkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terkadang dihalang-halangi oleh oknum tertentu yang mungkin berasal dari kalangan mayoritas, dan terkadang dalam membangun tempat ibadah agama-agama mayoritas yang lain, seperti contoh pembangunan vihara, yaitu tempat ibadah bagi umat Buddha, yang banyak sekali bertentangan di kalangan lain yang melarang pembangunan tersebut dengan beribu-ribu macam alasan. Semoga Indonesiaku dapat kembali seperti dahulu kala, yang hidup dengan besar rasa toleransi dan tidak ada lagi diskriminasi di antara umat beragama di Indonesia. Mengapa membakar rumah? Mengapa tidak diberi izin untuk beribadah? Kami dan sesamaku pun terancam. Rumah ibadah pun menjadi korban ledakan. Dalam agama, mungkin kita punya banyak perbedaan. Menjaga persaudaraan dan kedamaian adalah ajaran agama kita semua. Komunikasi yang baik adalah harapan untuk menciptakan toleransi. Itulah kerinduan untuk memberi dan saling menerima rasa aman dalam sesama. 75 tahun adalah usia dari bangsa kita. Ya, itu usia bangsa kita. Tapi sadarkah kita bahwa 75 tahun bukan membicarakan tentang angka, tapi membicarakan tentang sebuah anugerah Tuhan yang telah diberikan terhadap bangsa kita.
Dia telah membebaskan kita dari penjajahan masa lalu. Dan kebebasan itu juga berlaku untuk masa kini dan masa yang akan datang terhadap bumi pertiwi. Kebebasan untuk menyapu masa lalu dan rasa malu yang membelenggu kita untuk melakukan hal yang benar dan seharusnya. Kebebasan kita untuk menyapu kesombongan yang membelenggu kita untuk berkata maaf dan membangun ulang jembatan relasi. Kebebasan untuk menyapu ego dan kotak kelompok yang telah membelenggu kita untuk mencintai dan melayani perbedaan yang ada. Kebebasan untuk menyapu segala kemalasan yang membelenggu kita untuk giat berkarya terhadap bumi pertiwi. Jangan sampai Ibu Pertiwi kembali menangis akibat sikap dan perbuatan manusia. Cita-cita para ibu. Simpanan kekayaan, Di manakah hak kami? kini ibu sedang Kami harus dikejar oleh ketakutan saat memuja Tuhan kami. rintihan Apa yang sebenarnya sedang melakukan? berdoa. Izinkanlah kami Kini ibu sedang izinkanlah kami merasakan damai yang kau juga rasakan. Tolong izinkanlah kami berdoa buat Tuhan kami tanpa dirundung ketakutan. berdoa. Izinkanlah kami untuk dapat merasakan itu semua. Kita diciptakan berbeda oleh Sang Pencipta. Namun, ku yakin sesungguhnya kau juga merindukan kedamaian. Maukah kau menolong kami? Sekejap saja biarkan kami ikut merasakan kedamaian. Karena aku yakin kedamaian hadiah terindah bagi Ibu Pertiwi. Dalam sanubari, menginginkan kehidupan menjadi lebih baik. Dalam cita, ingin merasakan kebaikan yang telah diberi, berbalik. Pada kenyataan, semua terjadi, terbalik. Indonesia tetaplah mengada, dengan tak lupa keberadaan manusiamu. Indonesia tetaplah jadi tempat segala bentuk keberagaman makhluk hidup di dalammu. Indonesia, sebagaimanapun itu, engkau tetap bagian dalam hidup dan akan selalu begitu. Dari yang bukan siapa-siapa, tetapi selalu berharap yang terbaik untukmu. Indonesia,